Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa ajmain amma ba'd. Oke, kali ini bertemu dengan saya Andika Januardi dalam MKWU Agama Islam. Dan ini merupakan penugasan dari agama Islam yang dimana saya diposisikan kepada materi Pancasila dan Islam. Jadi kita langsung saja. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri mencatat bahwasanya penduduk Indonesia sebanyak 272,23 juta jiwa pada Juni 2021. Dari jumlah tersebut, sebanyak 236,53 juta jiwa atau dengan presentasi 86,88% beragama Islam. Masya Allah. Yang artinya mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Sidang BPUPKI kedua pada 10 hingga 16 Juli 1945 adalah disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu dibentuk oleh Panitia 9 dalam sidangnya yaitu tanggal 22 Juni 1945 yang menghasilkan rumusan dasar negara atau pembukaan hukum dasar, Undang-Undang Dasar, di mana dokumen tersebut kemudian dikenal dengan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta, yang merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Nah, perbincangan itu muncul saat Indonesia mulai membentuk kawasan dasar negara, yang dimana sebagian anggota menghendaki Islam sebagai dasar negara, sementara sebagian yang lainnya tetap menghendaki Pancasila sebagai dasar negara. Poin-poin yang ada sebagai sebuah negara yang dengan bangsa yang majemuk dengan latar belakang etnis dan berbeda-beda, wawasan kebangsaan menjadi sebuah keniscayaan. Wawasan kebangsaan yang baik akan semakin menjadikan kemajuan tersebut sebagai bahan-bahan dasar untuk memperkokoh kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara singkatnya, Pancasila dan Islam ini merupakan kesepakatan dengan berbangsa dan bernegara. Nah, peran agama sebagai ideologis dalam perspektif sosiologis, agama bisa menjadikan faktor perekat suatu masyarakat karena memberikan kerangka penafsiran dalam pemaknaan hubungan-hubungan sosial. Mereka yang tergabung dalam kesamaan ideologis akan mengutuk dan memperkokoh hubungan satu sama lain. Dengan demikian, tatanan sosial akan semakin solid. Nah, sejauh mana suatu tatanan sosial dianggap sebagai representasi religius yang dikehendaki Tuhan, hanya saja masalah tatanan sosial ini kemudian menjadi peka ketika ada perbedaan karena proses pengutupan yang sering terjerembab dalam sikap stereotip atau penilaian terhadap seseorang hanya berdasarkan perspektif terhadap kelompok itu, di mana orang tersebut dikategorikan. Sebagai contohnya, orang Batak dikenal sebagai orang yang kasar, dan banyak lagi etnis-etnis yang ada di Indonesia yang memiliki stereotip tersendiri di masyarakat luas. Akibatnya perbedaan-perbedaan yang sejatinya itu seharusnya tidak perlu dipersoalkan, terkadang berubah dan merumus kepada konflik akan sangat mudah dipicu. Dan disinilah kita akan membahas nanti mengenai permasalahan-permasalahan yang muncul antara Islam dan Pancasila. Apalagi jika ada keterkaitan dengan masalah kekuasaan dan ketidakadilan. Lebih-lebih kalau ada kelompok yang mempunyai paham eksklusif dalam pemaknaan hubungan-hubungan sosial tersebut. Nah, konsep Pancasila atau 5 dasar sebagai negara berkepentingan menjadikan rakyatnya beragama. Itulah sebabnya negara mewajibkan agamanya masing-masing. Kualitas kebangsaan ini akan diukur di antara dari berbagai tinggi kualitas keberagaman, serta keberagamaan yang ada. Sebagai bangsa yang menyatakan diri menganut Pancasila, maka seharusnya selalu berusaha menjalankan agama sebaik-baiknya.
Tapi lagi dan lagi pastinya berbicara mengenai agama tidak akan selesai bila berada posisi yang kemajukannya adanya sikap egoisme yang tinggi atau sikap ingin menang sendiri. Nah, atas dasar pandangan tersebut, maka antara Pancasila dan Islam perlunya tidak dihadap-hadapkan dan apalagi diposisikan sebagai dua hal yang kontras atau antagonistik. Dibangunnya Pancasila memerlukan Islam sebagai agama dan demikian pula agama-agama lainnya seperti Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan lainnya yang diakui oleh negara. Berbagai jenis agama tersebut dengan menganut falsafah Pancasila dalam berbangsa dan bernegara memiliki keluasaan untuk tumbuh dan berkembang. Berbagai jenis agama diakui dan dipersilahkan kepada umatnya masing-masing untuk menjalankan ajarannya sebaik-baiknya. Ketika negara memberikan peluang kepada semua agama untuk hidup dan berkembang, maka sebaiknya kita juga tidak berseberangan dengan keyakinan Islam. Pastinya agama yang diturunkan di Jazirah Arab dan atau dibawa oleh Nabi Muhammad SAW menyatakan tidak ada paksaan di dalam beragama. Maka artinya seorang yang menjadi penganut Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, dan atau lainnya adalah dipersilahkan oleh Islam. Dalam Al-Quran juga disebutkan jelas dengan kalimat bahwa la ikraha fid dan juga lakum dinukum waliyadin. Namun demikian, Islam dikenal sebagai agama dakwah. Umatnya diperintahkan untuk menyeru, mengajak kepada Islam. Akan tetapi, ajakan ini tidak boleh dilakukan dengan cara memaksa. Kita melakukannya secara seruan, berdakwah atau ajakan, dan hendaknya dilakukan dengan cara terbaik, bil hikmah, atau dengan cara lembut dan bijak. Keyakinan tentang sebuah kebaikan atau kebenaran, maka harus disampaikan dengan cara yang terbaik pula. Dianjurkan supaya dijalankan melalui contoh atau uswah hasanah. Islam yang dipandang sebagai jalan menuju kebaikan, kemuliaan, keselamatan, dan kebahagiaan mengajak kepada jalan yang demikian itu seharusnya dilakukan dengan pendekatan ketauladan atau melalui contoh. Seseorang yang menyeru kepada kebaikan sementara dirinya sendiri tidak menjalankannya, maka juga bisa mendapatkan teguran keras. Selain tidak ada paksaan dalam beragama, Islam mengenal konsep yang disebut dengan hidayah atau petunjuk. Hidayah itu hanya datang dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Sesama manusia bahkan seseorang nabi sekalipun hanya berperan sebagai pembawa atau pemberi peringatan. Nah, hubungan Pancasila dan kehidupan berbangsa bernegara yang menganut falsafah Pancasila adalah amat tepat. Pancasila memberikan peluang seluas-luasnya kepada rakyatnya untuk menentukan keyakinannya masing-masing. Semuanya dihormati dan dihargai serta diberi peluang untuk menjalankan keyakinan atau agamanya itu. Namun hal yang sama sekali tidak diperbolehkan adalah memaksa dan apalagi salah satu lainnya saling merendahkan dan bermusuhan. Hal ini tidak diperbolehkan di dalam negeri ini. Seperti halnya kita tahu bahwa sila-sila yang ada di Pancasila seperti sila pertama yang erat kaitannya dengan agama, yang dimana sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, sila ini mengandungkan ajaran ketauhidan dan keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, sila ini mengandung ajaran ketauhidan dan keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa. Sila pertama ini tercermin dalam surat Al-Baqarah ayat 163 yang berbunyi, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Yang artinya, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Selanjutnya pada sila kedua yang bermakna kemanusiaan yang adil dan beradab juga sejalan dengan
surat Al-Maidah. Pada surah Al-Maidah ayat ke-8 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu kunu qawamina ilaihi syuhada bil qist wala yajrimanakum sana'an qaumin ala ta'dilu idulu huwa aqrabu littaqwa wa taqulah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika menjadi saksi dengan adil dan jagalah kebencianmu terhadap suatu kaum yang mendorong kamu untuk berperilaku tidak adil. Berperilaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya, sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Yang mana Islam juga mengajarkan untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan. Hal ini tercermin dalam surat Ali Imran ayat 103 yang berbunyi watasimu bihabillahi jami'an wa la tafarraqu waskuru ni'matallahi alaikum is kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa ashabtum bi ni'matihi ihwana wa kuntum ala safa hufratim minan nari fa'akhadzakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Yang berarti, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu, di masa jahiliyah, bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Begitu pula dengan Pancasila, sila keempat dan kelima, yang mengajarkan kepada bagaimana kita merangkul erat sesama kita, dengan dipimpin oleh pemimpin yang bijak dan insya Allah dengan izin Allah memimpin untuk menjerumuskan kepada kebersamaan dan juga menciptakan rasa solidaritas lillahi ta'ala. Nah, selanjutnya pada poin yang penting ini mengenai permasalahan Islam dan Pancasila, permasalahan yang saya angkat adalah yang pertama mengenai dikotomi yang memisahkan antara Islam dan nasionalisme, kemudian kesensitifan agama dan pihak yang menjadikan Pancasila sebagai alat kepentingan, dan oknum ormas Islam yang tidak menerima Pancasila sebagai asas tunggal. Nah, untuk permasalahan yang diangkat tersebut, saya memberikan beberapa solusi. Di antaranya yang pertama adalah menuliskan pandangan yang sangat partikularistik, fanatis, stereotip, dan hitam putih. Jadi dikotomi yang memisahkan antara Islam dan nasionalisme harus diakhiri. Secara ideologis, agama merupakan salah satu cara yang paling kuat untuk meneguhkan identitas, membentuk kutub-kutub pengelompokan, kami dan mereka. Dikotomi ini mengimplementasikan adanya jarak yang cukup jauh. Ritual keagamaan sebagai salah satu unsur dari agama juga semakin memperkokoh identitas dan kesatuan kelompok tersebut. Sekaligus secara bersamaan mempertahankan batas-batas kelompok keagamaan tertentu. Kelompok keagamaan menurut Mary Douglas tidak hanya melindungi dari batas-batas eksternalnya, tetapi juga cenderung memperkuat batas-batas internalnya. Dan sesungguhnya adalah kerangka berpikir kognitif sekaligus struktural yang pada gilirannya melahirkan cara pandang yang sangat partikularistik, kemudian fanatis, stereotip, hitam putih, yang diistilahkan oleh McCurry, our why is totally right, there is totally wrong. Nah, jadi cara pandang dalam agama menggiring kita kepada pemahaman agamanya.
yang paling sah. Sebenarnya pandangan partikularistik seperti ini biasanya ditemukan dalam berbagai bentuk. Secara sosiologis, karena berada dalam sebuah komunitas yang mempunyai kesamaan dan ciri karakteristik yang menjadi identitas, harus dipegang teguh. Sedangkan secara keagamaan dibentuk oleh berbagai dogma kebenaran yang secara inherent melekat kuat, truth claim. Jadi ada hubungan erat dalam agama, bahwa agama yang dimiliki adalah agama yang paling absah di hadapan Tuhan. Cara pandang seperti itulah sebetulnya tidak sepenuhnya salah mengingatkan agama, memang dibutuhkan fanatisme ke dalam, akan tetapi yang perlu diwaspadai adalah ketika fanatis tidak didukung dengan adanya pemahaman yang baik, kemudian komprehensif integral terhadap agama Islam, maka akan sangat mungkin melahirkan apa yang disebut dengan radikalisme yang akan dibahas oleh teman-teman saya di materi selanjutnya. Nah, kemudian solusi yang kedua adalah mengingatkan bagaimana dan mengerahkan kepada kebenaran. Jadi lebih mengingatkan bagaimana seperti firman Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 152 yang artinya ingatlah aku dan aku akan mengingatmu. Dan surat Ar-Ra'd ayat 28 dalam mengingat Allah, apakah hatimu menemukan ketenangan dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Quran surat Az-Zariyat ayat 51, surah ke-51 ayat 55. Nah, solusi yang selanjutnya adalah lebih terbuka akan argumentasi serta sabar. Seperti halnya kita berkehidupan dengan sesama manusia yang apabila dikaitkan dengan pandangan Islam, kita harus bersaudara, kita harus membangun kekompakan dan juga keharmonisan, tidak memecah belah. Nah, selanjutnya adalah meyakinkan serta lebih menuntut ilmu pengetahuan. Bahwasanya kita tahu sendiri, orang-orang yang lebih mempertentangkan apa yang mereka dengar, sesungguhnya mereka mempelajari benar-benar apa yang mereka ingin argumentasikan. Jadi untuk itu kita perlu mengetahui berbagai aspek pengetahuan yang bisa kita kaitkan, dan juga tentunya solusi yang pasti adalah semua ada di dalam Al-Quran. Dan semua ayat-ayat Al-Quran adalah kebenaran yang kita bisa cari di dalam Al-Quran tersebut, petunjuk-petunjuk di dalam beragama Islam. Nah, mungkin untuk diskusi terkait dengan saya atau materi, baik berupa keluh kesah, saran, dan masukan, kemudian berbagai diskusi lainnya, kalian bisa mengikuti saya di Instagram di Kajan, kemudian jangan lupa follow, share, dan subscribe video ini. Dan selanjutnya untuk bahan referensi akan saya cantumkan di dalam link deskripsi di video saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kelas selesai, terima kasih atas perhatiannya. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itulah damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kamu mendapatkan rahmat. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.